Baik teman-teman, dan sesuai judul video ya, pada vlog ini atau dokumentasi ini saya akan memberi tips pengalaman kemarin ke Labuan Bajo, dan saya juga explore ke Kabupaten Manggarai. Di sana ada Waraibo dan Nuka Molas. Di situ Nuka Molas itu di Pulau Mulus ya. Nah, jadi ikutin terus perjalanan. Soalnya tips tersebut juga sambil saya narasi penjelasan di video ini ya. Jadi lumayan lah untuk motong-motong harga yang lebih worth it. Soalnya kemarin rencana itu kita ikut open trip semua, ternyata ada plan B, yaitu kita berangkat sendiri. Dan ini sudah masuk pelabuhan, ikuti terus ya teman-teman. Haha. Jadi ini kita udah berangkat dan estimasinya itu 1 jam ya. Destinasi pertama kita itu di Pulau Padar. Oke teman-teman, sekitar ya 50 sampai 40-an 5 menit kita udah sampai ya ternyata di Pulau Padar. Dan ombaknya alhamdulillah tidak terlalu besar, jadi kita tenang juga. Oke guys, jadi ini sudah mulai trekking, dan teman-teman kalau mau kesini saran saya olahraga dulu ya, soalnya lumayan ini cuaca panas juga, biar ya jantungnya terlatih lah. Dan ini view dari pos 1 ya, viewnya seperti ini, dan sudah terlihat keindahannya. Oh iya teman-teman, kalau mau kesini kalau bisa itu bulan April atau Mei, soalnya juga cuaca nggak begitu panas banget, terus view-nya itu masih, rumputnya masih hijau. Nah tapi kalau teman-teman suka yang kuning, biasanya kan kalau gersang itu agak kekuningan kan, nah itu bisa juga. Cuman kalau saya pribadi sih saya lebih suka yang hijau ya, jadi kayak seperti ini, rumputnya itu masih hijau dan belum kering banget, soalnya kan masih musim-musim penghujan. Oke teman-teman, jadi ini udah sampai pos 5 ya, dan pos 5 ini udah bisa dibuat spot foto. Nah itu udah kelihatan 3 pulaunya, sangat indah sekali. Lalu kadang turis atau wisata domestik ini bisa di sana ya fotonya, itu pos 6. Tapi kata guide-nya sih bagus di pos 5 ini. Tapi itu tergantung selera juga. Yang jelas memang sangat-sangat indah, dan ini adalah pos 6 ya. Beneran lumayan ramai di sini, dan lihat keren banget teman-teman. Nah, setelah selesai foto-foto, kita langsung lanjut ke Pantai Pink ya. Dan ya kurang lebih kata guide-nya tadi sekitar 19 menit dari Pulau Padar ini. Jadi kita langsung ke Pantai Pink. Akhirnya kita sampai di Pantai Pink ya, dan di sana itu pantainya. Kenapa dinamai Pantai Pink? Karena ada koralnya ya di situ, warnanya pink. Tapi kalau kita sampai itu tidak begitu kelihatan. Tapi kalau
pakai drone atau kacamata hitam itu kelihatan. Dan ya di situ kan pinggirannya dia kelihatan tapi nggak terlalu pink, tapi yang unik sangat bersih. Dan sambil menikmati kita foto-foto dulu. One day trip ini dapat makan satu kali ya, yaitu siang. Nah kita juga makan di sini, kita nggak shoot soalnya kita lagi fokus menikmati pantai Pink ini. Dan selanjutnya destinasi berikutnya itu di Kampung Komodo, yaitu melihat komodo. Dan ya kurang lebih sekitar 20 menit lah dari pantai Pink ini. Ya, setelah 20 menit perjalanan kita sampai juga di Kampung Komodo, dan seperti inilah suasananya, lumayan ramai juga. Tidak boleh merokok ketika melakukan aktivitas trekking, tidak boleh pisah dari grup, selalu stay bersama, terus jangan menggerakkan sesuatu atau mungkin seperti tas, botol minuman, topi, atau kamera, karena komodo itu sangat sensitif dengan pergerakan. Nanti dikiranya kita ngasih makan, ya. Jadi harapannya jangan ya. Terus ketika berhadapan langsung dengan komodo, mesti jaga jarak dengan komodo 4-5 meter. Atau mungkin yang lebih baiknya selalu stay di belakang ranger. Oke, jadi untuk trek, jadi di sini ada 3 opsi jalur trek. Ada short, medium, sama long. Mau yang pendek, yang panjang, panjang banget. Pendek. Kalau yang pendek kita langsung dulu. Ya. Jaraknya kurang lebih sama, hanya dia lewat kawah. Nggak pakai naik gunung. Itu naik gunung. Jalannya beda. Longnya lebih jauh lagi. Kalau untuk short, dia dengan jarak tempuh 1 kilo menghabiskan waktu 45 menit. Terus yang medium 1,5 jam dengan jarak tempuh 1,5 kilo. Terus yang long 2 kilo menghabiskan waktu 1,5 jam. Dari segi jarak ya. Medium tak? Jadi kita seperti naik gunung ya. If you consistent, kite. Udah fix pilih medium ya. Ya. Jadi sebelum kita berangkat mungkin ada yang mau ke toilet dulu. Oke, setelah tadi diberi penjelasan terkait tentang bagaimana pengawasan dan keamanan untuk melihat komodo, kita mulai trekking. Kita milih yang medium ya trekkingnya, soalnya kalau yang panjang kita juga kelamaan, jadi kita milih medium. Akhirnya ketemu juga ini komodonya. Udah boleh 1, 2, 3. Give her my book. If the picture is ready, you can give me. Okay, nice. Oke guys, jadi setelah melihat komodo dan foto-foto dengan komodo, kita lanjut ke mata point, yaitu melihat mata. Dan perjalanan itu sekitar ya 10 menit sampai 15 menit. Nah ini sudah sampai Taka Makassar ya. Selanjutnya guide mencari spot tanda-tanda bagaimana Mantara itu muncul. Dan selanjutnya kita langsung explore ke kedalaman.
wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never. Nah, itu sudah kelihatan ya mantarenya. Here in the crowd, I am so out of place. My heart on my sleeve and a smile on my face. Wishing for style for the cool kids to see. I'm just a misfit dreaming of what I could be. Oh, I wish that I was cool like them. But here I am, just me in my own skin. It's just me in my own skin. Me in my own skin. Dripped on my shoes, yeah, that's how it goes. Laughing it off, but my face really shows. Scroll through my phone, but there's nothing to see. There's no DMs or likes for someone like me. Oh, I wish that. Oke guys, ini adalah akhir dari perjalanan one day trip ini. Sangat puas melihat Mantare ya, meskipun dari atas ya. Selanjutnya kita kembali ke hotel dan besoknya melanjutkan perjalanan ke Warebo dan Nuka Molas. Ikutin terus guys. Oke guys, selamat pagi. Jadi kita ini melanjutkan perjalanan ya ke Warebo. Sambil saya menjelaskan ya tips untuk yang kemarin, bahwa saya kan di narasi juga sudah menjelaskan bahwa tips lebih worth it untuk explore ke Flores. Nah ini kemarin saya itu birthday-nya itu pakai Epic Baju. Nah itu satu orang kena 1,7 dan itu udah sama dokumentasi, makan satu kali, terus snack dan soft drink. Nah teman-teman kalau minat pakai itu pakai aja, nyaman itu guys. Nah selanjutnya untuk Warebo ini tipsnya kita berangkat sendiri ya, jadi sewa mobil Innova Reborn satu hari itu 950, kita sewa 2 hari. Nah kenapa sewa ini, soalnya biar nggak mentok ya, soalnya jalan ke Warebo itu saya cari informasi jalannya itu jelek, makanya saya nyewa ini. Nah selanjutnya kalau bisa sewa yang bensin teman-teman, soalnya di sini tuh solar sangat susah. Nah terus kalau teman-teman pengen lebih banyak menu makanan, saran saya bungkus saja di Labuan Bajo, soalnya di daerah dekat Warebo itu menunya tidak sebanyak di Labuan Bajo gitu teman-teman tipsnya. Estimasi perjalanan ini sekitar 4 jam ya, jadi lumayan jauh.
Oke guys, jadi ini kita sudah sampai ya. Tadi kita ojek sampai pos 1 dan tarifnya itu 100.000 PP ya. Kita juga sewa guide, biayanya itu 100 dan per grup ada uang kayak sumbangan itu 50.000 kita nyumbang. Nah, ini tuh perjalanan sekitar 3 jam ya, paling lambat dan paling cepat 2 jam. Dan ada 7 pos ini. Nah teman-teman, kalau mau kesini siapin ya fisik, olahraga dulu, jogging, soalnya treknya lumayan ini. Nah, untuk biaya kesini itu 325 ya. Udah sama penginapan di rumah adatnya, sama dapat makan 2 kali. Gimana sweeper? Aman-aman, jaga di belakang agar tetap aman semua. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di rumah adatnya di Desa Wairebo pukul 6 kurang lah. Nah ini kita makan malam bersama dengan wisatawan lainnya di rumah adat jadi satu. Selamat pagi guys di Desa Wairebo. Kemarin jadi setelah makan kita langsung tidur ya, soalnya lumayan capek. Dan Desa Wairebo ini tuh sebuah desa adat terpencil di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Wairebo merupakan salah satu destinasi wisata budaya di Kabupaten Manggarai, terletak di ketinggian 1.200 meter di permukaan laut. Nah, kampung itu hanya terdapat 7 rumah adat, yaitu sebutnya sebagai Bahunian. Wairebo dinyatakan UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada Agustus 2012. Nah, Wairebo ini tidak saja memiliki keindahan desa dan alamnya saja, kehidupan dan sosialnya pun juga menjadi daya tarik. Desa ini ditinggali oleh 44 keluarga dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian seperti kopi, cengkeh, dan umbi-umbian. Nah, aktivitas para wanita di desa adat Wairebo ini selain memasak, mengasuh anak, menenun, juga membantu kaum pria di kebun. Masyarakat Wairebo masih mempertahankan cara hidup sesuai dengan budaya dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka. Kita ini udah sampai Pantai Dintor ya, untuk menuju ke Negah Molas. Tadi turun itu sekitar jam 8 dan sampai jam 10-an. Jadi kita langsung menuju ke Pantai Dintor ini, dan jaraknya tuh mungkin sekitar kurang lebih waktunya 30 menit lah dari parkiran Wairebo tadi ke sini. Dan lokasi pertama kita ini yaitu Jurassic Park, yang ikon bukit yang sangat bagus di Pulau Moles ini. Untuk biaya nyebrang kapalnya ini 150 ya per orang. Selanjutnya guide-nya 200 itu per grup. Lalu di Pulau Molesnya itu bayar 50.000. Nah ini bukitnya udah kelihatan ya, memang sangat keren. Nah itu udah kelihatan mercusuarnya, jadi kita nanti naik ke situ ya untuk melihat view yang dari atas, pasti sangat keren. Dan inilah view dari atas mercusuar, sangat-sangat indah banget ya guys. Kita lihat itu bukitnya. Nah kalian kalau udah mengunjungi Flores wajib kesini sih. Oke guys, ini adalah akhir dari perjalanan kita ya, selama kurang lebih 4 hari di Labuan Bajo, dan habisnya tuh 7 juta ya. Itu udah tiket pesawat, PP, dan makan hotel. Nah hotel itu macam-macam,
kita sewanya di harga 200-an ribu. Nah, teman-teman kalau kurang jelas atau kurang paham bisa komen ya. Wah, kayak mama lagi gawe.